Apa kamu ada waktu, Sofia? Aku ingin bertemu. Sebuah pesan masuk, nama yang tertara di atas chat tersebut adalah nama atasannya. Kenapa Jaiden mengirimnya pesan malam-malam begini? Sofia tak mengerti, tetapi ia harus menolak ajakan itu. Maaf Jai, ini sudah sangat malam. Aku tidak bisa bertemu denganmu. Sesuai dengan harapan, gadis itu benar-benar idamannya. Contoh menantu yang sesuai dengan kriteria. Gita sangat menyukai gadis yang memiliki prinsip. Ada apa sayang? Kok sepertinya sangat senang? Nelo penasaran, tetapi ia juga khawatir. Jangan mengirimi pesan random lagi, nanti Jaiden marah loh sayang, tambahnya. Nelo tahu sikap usil istrinya yang suka mengirim pesan pada kontak wanita yang ada di ponsel Jaiden. Bukankah sudah beberapa kali Jaiden marah karena kelakuan Gita tersebut? Shh, dia tidak akan marah mas. Gadis itu berbeda, Gita sangat percaya diri. Dia istimewa dan aku yakin Jay menaruh hati padanya. Nelo menghela nafas besar. Dia sudah sering mendengar ucapan yang sama, jadi bagaimana bisa dia percaya? Tidak, ini tidak benar sayang. Jay pasti... Bagaimana cara mempertemukan Sofia dengan putranya? Bagaimana kalau kita membicarakannya besok aja? Bukankah kita punya banyak waktu? Sofia tak mengerti kenapa Jaiden sangat ingin bicara dengannya. Padahal mereka memiliki waktu yang banyak. Mereka sering menghabiskan waktu bekerja bersama. Dan isi pesan Jaiden padanya seakan-akan pria itu tidak ada waktu lagi. Baiklah. Ada apa Sofia? Jaiden memperhatikan Sofia yang tampak tak tenang. Gadis itu seperti khawatir dan mencemaskan sesuatu hal. Sofia menongak, kemudian menggelengkan kepala pelan. Tidak ada apa-apa, Jai. Sofia berdiri. Apa kamu membutuhkan sesuatu? Bekerja mungkin bisa menjadi salah satu pelarian dari masalah yang menimpanya. Tetapi untuk masalah ini, Sofia seakan dirundung setiap melihat tatapan orang terhadapnya. Entah orang itu tahu atau tidak tentang video itu, Sofia merasa dirinya rendah. Tidak ada, Jai membalas. Oh ya, apa kau bisa menemaniku makan siang? Sofia menatap Jaiden beberapa detik. Ia tentu tidak bisa menolak keinginan Jaiden. Baiklah, Jai. Setelah Jaiden membalikkan tubuhnya, Sofia baru ingat tentang pesan kemarin. Ia pun secara spontan memanggil Jaiden. Ya, Sofia. Jaiden menatapnya. Bukankah kau ingin bicara sesuatu padaku? Tanya Sofia. Manik Jaiden melebar sesaat, lalu kembali pada mode normal. Ini semua karena ibunya. Wanita itu sudah membuat Jaiden kesusahan. Namun untuk kali ini, entah kenapa Jaiden tidak merasa kesal. Aku akan membicarakannya nanti siang aja. Yang mengirimmu pesan itu bukan aku, tapi mamaku. Ia pikir kita memiliki hubungan, dan seperti yang aku ceritakan, mamaku memang seperti itu. Ia selalu berpikir kalau wanita yang dekat denganku pasti memiliki hubungan lebih dari teman. Jaiden menceritakan panjang lebar. Ia sedikit malu, tetapi perasaannya sekarang lebih ke arah kecewa. Patah, frustasi. Ia membohongi dirinya sendiri dengan membuat berbagai alasan. Rasanya menyakitkan. Namun, dia harus menjaga hubungannya dengan Sofia. Jaiden lebih memilih menyembunyikan perasaannya daripada menyatakan perasaannya. Ia tak ingin menghancurkan hubungan yang sudah terjalin dengan baik. Bukankah lebih baik seperti ini? Sofia tidak bisa menahan tawanya. Aku sudah mendebak kalau yang mengirimku pesan pasti bukan kamu. Karena rasanya kayak ada yang beda gitu. Jaiden melahap makanannya. Ia tersenyum tipis. Ini bukan pertama kalinya sang ibu mengirim pesan pada beberapa wanita yang ada di kontak nomornya. Tetapi ia menjadi pertama kalinya hati Jaiden bereaksi dengan tanggapan Sofia. Andai wanita itu mengetahui yang sebenarnya. Apakah hubungan mereka masih baik seperti ini? Entahlah. Ya, ini sudah menjadi salah satu hobi mama. Ia suka membuat malu. Jaiden sudah terbiasa dengan sikap ibunya dan sudah bukan hal baru baginya lagi. Sofia terkekeh pelan. Aku punya satu saran untukmu, Jai. Sofia meneguk minumannya lebih dulu. Agar mama tidak mengirim pesan random ke wanita. Sepertinya kau harus benar-benar mencari pasangan dan menikah. Hanya dengan itu, kau bisa terhindar dari kejadian seperti itu. Sofia menatap Jai serius. Saran Sofia tidak salah. Gadis itu berkata benar. Dan Jaiden pun memiliki pemikiran yang sama. Hanya saja, siapa seseorang yang cocok untuk Jaiden? Dan bagaimana bisa ia menikahi wanita lain?
sementara hatinya sudah terpaut pada orang lain, terikat pada wanita yang ada di depannya. Jayden tidak pernah membayangkan hal itu, dan tak pernah terbesit sedikit pun untuk mengganti seorang yang ada di hatinya. Jayden memang sangat keras kepala, ia sendiri sudah tahu itu. Saranmu terlalu sulit, Sofia, saut Jayden. Bagaimana bisa aku menjalin hubungan, sementara saat ini aku tidak punya satupun teman dekat wanita, dan aku juga tidak ada waktu untuk menjalin asmara, dalih Jayden. Membuat alasan sudah menjadi keahliannya, dan apa yang ia ucapkan beberapa ada yang benar, selebihnya ia mengarang. Pasti ada, Jay. Sofia mengusap dagunya. Jika misalnya, kalau Jayden benar-benar jadian dengan Cika, Sofia sangat senang. Ia tahu sahabatnya sangat menyukai Jayden. Hampir setiap hari, ia mendengarkan celotehan Cika tentang Jayden. Entah akan seperti apa jadinya kalau Cika benar-benar ada hubungan dengan Jayden. Jayden menatap datar. Ia sudah bisa menebak siapa yang akan disebutkan oleh Sofia. Tapi sungguh, Jayden tidak pernah melihat Cika lebih dari karyawan. Ia bahkan tidak menganggap Cika sebagai temannya. Ia terpaksa dekat dengan Cika karena wanita itu sahabat Sofia. Memiliki hubungan dengan karyawan satu kantor itu dilarang. Kau kan sudah tahu itu, Sofia, tandas Jayden. Aturan di perusahaannya, para karyawan dilarang menjalin kasih. Hal ini dikarenakan kekhawatiran akan mengganggu pekerjaan. Dan Jayden tahu meski ada aturan semacam itu, beberapa orang tetap menjalin hubungan. Hal itu boleh-boleh saja, selama tidak mengganggu pekerjaan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sofia mendesis. Ia tak suka dengan aturan itu. Kau bisa mengubahnya kalau hubunganmu berhasil, Jay. Lagian banyak yang menjalin hubungan. Kau pasti sudah tahu itu. Jayden meletakkan sendok dan garpunya ke atas piring. Ia kemudian menatap Sofia serius. Sebenarnya, aku memiliki seorang yang aku suka, akunya. Dan itu yang membuatku tidak bisa menjalin hubungan. Karena aku hanya menginginkannya wanita itu. Sofia tertegun. Ia lantas meneguk minumannya, membasahi tenggorokan yang mendadak kering. Maafkan aku, Jay. Tidak seharusnya ia berkata seperti tadi. Jayden pasti tidak nyaman karena selalu membahas Cika. Kau memang bodoh, Sofia, batin Sofia. Kalau dia tahu Jayden memiliki seorang yang ia suka, Sofia tidak akan mengatakan apapun, apalagi membahas tentang Cika. Tidak apa, Jayden mengusahakan senyum. Setidaknya dia mengatakan bahwa ada seorang yang ia suka, dan itu sudah membuatnya senang karena orang yang ia maksud berada di depannya. Seakan-akan dia membuat pengakuan. Sofia sedikit canggung. Siapa wanita yang kau suka? Apa dia satu kantor sama kita atau... Sofia menatap Jayden. Kalimatnya berhenti. Apa aku sudah keterlaluan? Bertanya seolah menginterogasinya seperti ini. Beberapa orang tidak suka menceritakan kisahnya, sama halnya dengan Sofia. Ada yang bisa diceritakan, ada juga yang tidak. Dan pembahasan ini membuat Sofia sadar bahwa mungkin saja Jayden tidak ingin menceritakannya. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Sofia. Intinya saat ini ada seorang yang aku suka. Dan sebenarnya aku sudah menyukainya sejak 2 tahun. Hah? 2 tahun? Apa kau sudah menembaknya, Jay? Rasa penasaran Sofia sekilas mencuat. Hubungan asmara atasannya memang menjadi misteri sampai saat ini. Tidak ada satupun karyawan yang tahu. Jayden menarik nafas. Kisah yang seperti apa yang ini didengarkan oleh Sofia. Pada kenyataannya, perasaan Jayden tak terbalas. Kisah cintanya mengenaskan. Tidak, aku takut ditolak, jawab Jayden. Mata Sofia melebar. Selebar-lebarnya, pria penuh karisma, tampan dan sukses seperti Jayden masih memiliki rasa tidak percaya diri. Come on! Apa Jayden sedang bercanda? Apa dia sedang merendah diri? Rasanya tidak mungkin pria seperti Jayden ditolak. Kalaupun ditolak, mungkin ada yang salah dengan mata wanita tersebut. Hanya orang bodoh yang tidak jatuh hati pada Jayden. Hei! Sofia menepuk meja beberapa kali. Kenapa kau pesimis seperti itu, Jay? Dengarkan aku ya. Kau itu sempurna, sangat sempurna, dan tidak mungkin kau ditolak. Siapa wanita yang disukai Jayden? Sofia penasaran dengan identitas wanita itu. Kalau wanita itu menolak atasannya, tentu Sofia tidak bisa menerimanya. Ia harus membuat perhitungan dengan wanita itu, karena sudah berani menolak atasannya. Mungkin saja Sofia, dia hanya menganggapku teman. Semakin menggununglah rasa penasaran Sofia. Apa dia mengenal wanita itu? Jayden seperti memberinya teka-teki yang tak mudah dipercayakan. Dan aku tidak ingin merusak hubungan pertemanan kami.
Aku tidak mau dia menjauhiku karena aku menyatakan perasaan ini. Jaiden menatap Sofia penuh hati. Jika dia diberi kesempatan mengulang waktu, mungkin Jaiden akan melamar Sofia lebih dahulu. Mungkin saat ini status mereka bukan atasan dan bawahan lagi. Jangan menyembunyikan perasaanmu, Jai. Kau harus mengatakan perasaanmu itu. Lebih baik ditolak daripada diam seperti ini. Siapa tahu dia memiliki perasaan yang sama denganmu. Hanya saja dia malu untuk mengatakan yang sebenarnya. Bukankah sebagai wanita memang seperti itu, berharap ditembak lebih dahulu? Dia sudah menikah, Sofia. Jaiden menyunyikan senyum tipis. Akhirnya dia mengatakannya. Sofia bungkam. Kisah asmara atasannya tak sebanding dengan apa yang dialami. Melihat seorang yang kita cintai bersama orang lain, Sofia saja tidak bisa membayangkan hal itu. Maaf Jai, diri Sofia tak enak hati. Bisa-bisanya dia menyarankan hal itu sebelum mengetahui masalahnya jelas. Tidak apa-apa. Jaiden tak sengaja memperhatikan dua pria yang tak jauh dari mejanya. Ia merasa bahwa pria itu mengikuti dan mengawasinya sejak tadi. Namun Jaiden tidak bisa memastikan secara jelas. Sofia berusaha mencairkan keadaan dengan mengganti topik pembahasan, tapi otaknya benar-benar stuck. Ia tak tahu harus membahas apa. Bagaimana hubunganmu dengan suamimu, Sofia? Tanya Jaiden kemudian. Sofia menatap Jaiden, lantas meneguk minumannya. Sekarang Sofia tahu bagaimana rasanya ketika seorang menanyakan hal privasi. Ternyata ia tidak menyukainya, dan mungkin tadi Jaiden terganggu dengan pertanyaannya. Baik-baik saja, Jai. Sofia menjawab kaku. Hubungannya dengan Daniel memang baik-baik saja, meski kadang penyakit gila pria itu kambuh. Namun sejauh ini Sofia bisa bertahan. Syukurlah kalau begitu, lontar Jaiden. Ia ingin bertanya lebih, tetapi ia tak ingin buat Sofia tak nyaman. Terkadang seorang tidak suka ditanya perihal masalah asmara. Hening setelahnya, dua orang itu hanya menyelesaikan makanannya kemudian meninggalkan restoran tersebut. Jaiden membukakan pintu untuk Sofia, dan lagi matanya tak sengaja bertatapan dengan dua pria yang ia temui di restoran. Siapa mereka? Batin Jaiden. Ia yakin pria-pria itu mengikutinya, tapi untuk apa? Dia tidak memiliki masalah dengan siapapun. Jaiden mempercepat langkah, menstarter mobil dan sekali memerhatikan mobil yang dinaiki oleh dua orang tadi. Ada apa, Jai? Kau terlihat sangat gelisah. Sofia menepuk bahu pria itu. Jaiden tidak ingin membuat Sofia khawatir. Tidak ada apa-apa, Sofia. Aku baru ingat kalau ada berkas penting yang belum aku cek. Sofia mengangguk. Ia lantas mengeluarkan ponselnya. Kamu makan siang gak ngajak-ngajak aku? Jahat banget. Senyum terbit di bibirnya. Sofia segera membalas pesan sahabatnya itu. Maaf, ini bukan makan siang biasa, Cika. Sofia hanya bisa berbohong. Ia tak ingin membuat Cika semakin marah padanya. Dan sekarang dia harus menyimpan rahasia bahwa Jaiden menyukai seseorang. Ia tak ingin melihat Cika sedih, meski Sofia tahu yang dilakukan salah. Pada akhirnya, Cika pasti merasakan patah. Apa yang dilakukan hanya menunda perasaan patah hati saja. Cika membalas pesan Sofia. Dengan tangan gemetar, matanya sembab karena semalaman dia menangis. Oke, aku maafin. Tapi kamu harus isi pulsaku. Aku tidak bisa menyukaimu, Cika. Ada seorang yang aku sukai. Cika menatap pria di depannya dengan air mata yang berjatuhan. Ia berusaha menghapus air matanya dengan cepat, tetapi selalu saja bulu bening terjatuh membuat jejak baru di wajahnya. Apa wanita yang kau sukai adalah Sofia? Pria itu tak menjawab, namun tatapannya sudah mengatakan banyak hal. Bahwa memang benar, pria itu menyukai Sofia. Ting! Lamunan Cika dibubarkan oleh bunyi pesan yang masuk. Ia segera membalas. Sesekali tampak mengusap wajahnya yang basah. Ia mencintai sahabatnya, menyayangi Sofia, seperti saudaranya sendiri. Namun saat ini, perasaannya campur aduk. Ia berusaha tetap seperti dirinya yang biasa, tetapi sungguh rasanya sangat sulit. It's hard. Setelah pulang dari kantor, Cika menghabiskan waktu di sebuah bar. Entah untuk berapa gelas alkohol yang ia habiskan. Ia ingin menghilangkan segala perasaan sakit yang menyelimuti dadanya. Ia ingin melupakan semuanya. Apa yang dilakukan wanita cantik sendirian di bar? Seorang pria duduk di sebelah Cika. Ia mengangkat tangan memesan minuman yang sama dengan Cika. Apa kau sedang patah hati? Tanya pria itu seakrab. Cika menatap saat, lalu kembali meneguk minumannya. Tampak tak peduli. It's not your business, kata Cika. Pria di sebelahnya tertawa pelan.
Ia suka dengan wanita yang tak mudah ditaklukkan. Baiklah. Pria itu meneguk Waen sambil memperhatikan Cika. Wanita dengan pakaian kerja rapi dan terlihat sangat patah hati. Cika menangis sesungguhkan. Ia tak tahu kenapa nasibnya sangat malang. Kenapa orang-orang yang ia sukai selalu jatuh hati pada Sofia. Dan itu sudah terjadi sejak dulu. Bahkan saat Sofia sudah menikah, orang yang ia suka tetap jatuh hati pada sahabatnya itu. Kenapa? Apa dia memang tidak pantas untuk dicintai? Cika meneguk tandas, lantas ia mental bertender menuangkan wainnya lagi. Malam ini ia perlu alkohol untuk menghilangkan rasa sakit yang menyakitkan. 3 bulan berlalu, Lavia menjalani hidup jauh berbeda dengan dirinya yang dulu. Ia bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak ada satupun yang berada di sampingnya. Teman-teman yang selama ini menghabiskan waktu dengannya mendadak hilang. Lenyap seakan mereka tidak pernah ada. Ya, semua pergi meninggalkannya sendiri. Lavia duduk di bangku halte. Ia menatap arus jalan yang tampak sibuk. Sesekali ia melirik jam tangan. Kemudian memperhatikan apa bus yang bisa ia naiki sudah datang atau tidak. Dan saat mengetahui bus tujuannya belum datang, manik hitam itu kembali termenung. Tangan Lavia meremas. Kenapa ia harus mengalami nasib seperti ini? Di saat dirinya hidup dalam kesusahan dan kesedihan, Daniel pasti menikmati hidupnya. Tidak ada yang berubah dari kehidupan pria itu. Semua berpihak pada Daniel. Bahkan Tuhan pun sepertinya berada di pihak pria tersebut. Tidak ada yang berada di sampingnya. Sekedar membantunya pun tidak. Ini semua karena pria sialan itu, umpat Lavia pelan. Kehidupan tidak akan berakhir seperti ini jika ia tidak mengenal Daniel. Jika ia tidak bertemu dengan pria itu, maka hidupnya pasti akan baik-baik saja. Sekarang tidak hanya memikir dirinya, Lavia dibebankan dengan kehadiran bayi dalam rahimnya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Lavia bukan orang kaya, ia hanya seorang anak dari keluarga sederhana. Dan kalau orang tuanya tahu bahwa kehidupan Lavia tak karuan seperti ini, sudah pasti ia akan dikeluarkan dari rumah. Mungkin juga tidak diakui anak. Karena itulah Lavia tidak menceritakan apapun pada keluarganya. Ia bersikap seolah semua baik-baik saja. Kelam menggantung di atas langit. Terlihat Sofia berjalan memasuki pekarangan rumah. Dahinya mengernyit saat melihat mobil suaminya sudah terparkir di depan rumah. Tidak biasanya Daniel pulang sore ini. Selamat datang, Nona. Sambut Hendra seperti biasa. Sofia tersenyum tipis. Ia memegang tali tasnya dengan erat. Bisa saja Daniel membawa wanita pulang, atau pria itu hanya mampir sebentar, lalu pergi. Bukankah Daniel memang seperti itu? Jangan berpikiran aneh-aneh, Sofia. Kamu sudah tahu bagaimana Daniel. Dia pasti tidak seperti yang kamu pikirkan, kata Sofia dalam hati. Ia mencoba menepis semua dugaan yang muncul dalam benaknya. Langkah Sofia terhenti saat Daniel turun dari tangga. Ia mendongak. Tatapannya terikat oleh gerakan pria itu. Aku tahu kalau aku tampan, tapi apakah kamu tidak sadar kalau tatapanmu terlalu berlebihan? Sindir Daniel. Sofia menggelengkan kepala dengan cepat. Ia malu. Kenapa ia menatap Daniel seperti itu? Percaya diri banget sih, gerutu Sofia dalam hati. Tunggu dulu, Sofia. Daniel menghentikan Sofia. Nanti malam aku tidur di kamarmu. Daniel rasa tidak mungkin dia seperti ini terus. Kalau ibunya tahu dia tidur di kamar terpisah, entah apa yang akan terjadi. Dan untuk mencegah hal itu, mulai sekarang Daniel tidak bisa tidur di kamarnya. Hah? Kenapa? Sofia melangkah maju, siap untuk protes. Emangnya kamar kamu kenapa? Daniel bersedekap dada. Ia bisa melihat apa yang dipikirkan oleh Sofia. Jangan berpikiran yang tidak-tidak. Kamu pikir aku akan melakukannya karena aku ingin? Daniel menatap tajam. Ini karena mama. Aku tidak mau dia tahu tentang hal ini, ucap Daniel. Kamu pikir bisa menyembunyikan hal ini sampai berapa tahun? Sofia diam. Ia berusaha mengerti meski rasanya sulit. Apa tidak ada pilihan lain selain tidur satu kamar? Tanpa banyak kata, Sofia kembali melangkah. Ini adalah hal yang sangat bagus. Hendra tersenyum melihat perubahan tersebut. Ia yakin kehidupan tuanya pasti berjalan kembali seperti dulu. Dan tinggal menunggu waktu sebelum semuanya benar-benar berubah. Ia tak sabar menantinya. Bawa pakaianku ke kamar Sofia, titanya pada Hendra. Hendra sedikit membungkuk. Baik, Tuan. Dengan begini, Hendra pasti melaporkannya pada sang ayah bahwa hubungannya dengan Sofia semakin membaik.
Ya, pasti Hendra akan segera melaporkannya. Bukankah memang seperti itu tugas yang diberikan orang tuanya pada Hendra? Mengawasi dan melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi, kamu tidak bisa keluar malam ini. Suara manja terdengar dari sambungan telepon. Daniel menegakkan punggungnya. Senyum tipis tercetak di wajahnya. Ya sayang, maafkan aku. Ya, tapi aku janji. Aku akan mengganti waktu ini, bagaimana? Tawar Daniel. Melanie mengubah posisi tidurnya. Ia terlentang menatap langit kamarnya. Baru kemarin ia bercinta dengan Daniel secara intens. Sampai detik ini, ia pun masih bisa membayangkan dengan sangat jelas. Baiklah, kalau begitu, ucapnya dengan nada kecewa. Melanie tidak bisa memaksa. Ia belum tahu jelas bagaimana perasaan Daniel padanya. Bisa saja pria itu ingin membalas dendam, meski kemungkinannya hanya 1%. Tetapi untuk berjaga-jaga, dia harus waspada dengan segala kemungkinan. Terlebih tampaknya Daniel peduli pada Sofia. Hal itu sedikit membuat Melanie khawatir. Mas, makan malamnya sudah siap, panggil Sofia. Daniel menoleh, tanpa berkata-kata. Ia langsung menutup sampingan telepon, kemudian berjalan melewati Sofia. Sofia memperhatikan Daniel. Ada apa dengan pria ini? Jangan-jangan kepala Mas Daniel kepentok dinding atau benda keras lainnya, pikir Sofia. Sofia lantas berjalan di belakang Daniel. Pikirannya terlempar jauh. Ada yang aneh dengan sikap suaminya saat ini. Dan perubahan itu cukup berbahaya bagi dirinya yang tengah bingung dengan perasaannya. Besok, aku akan mengantarmu kerja, ucap Daniel di tengah makan malam. Sofia tersedak. Ia segera meraih gelas dan meneguk cepat. Tatapannya bingung sejenak. Sofia pikir dia salah dengar. Mana mungkin Daniel bisa mengantarnya kerja, sementara kadang-kadang dia tidak pulang ke rumah. Tentu Sofia tidak ingin telat kerja. Tidak perlu mas, aku bisa berangkat sendiri. Tidak bisakah satu kali saja jangan menentangku? Daniel menatap datar, tetapi menakutkan. Sofia tak bisa menjawab, tapi ia tahu ia harus menolak. Aku akan mengantarmu, jangan membantah, ketus Daniel. Tarikan nafas Sofia berat. Bagaimana bisa dia protes, sementara Daniel tampaknya tak bisa diajak berunding. Baiklah, tapi ingat mas, aku tak suka telat. Debar yang tak biasa. Sofia menatap ke arah pintu, lantas menggelengkan perlahan. Tidur Sofia, apa yang kamu tunggu? Gumamnya. Ia lalu mematikan lampu kamar, berusaha menjamkan mata dan tidur seperti biasanya. 1 menit, 2 menit, 3 menit, netra gadis itu masih memejam. Tapi ia tak benar-benar tidur. Sofia hanya menutup mata. Sementara otaknya memikirkan banyak hal. Salah satunya adalah suaminya. Ada apa dengan Daniel? Perubahan itu membuat Sofia tak nyaman, tak tenang. Sialan, Sofia menggerutu. Ia berpindah posisi, terlentang seraya menatap langit-langit kamar. Bolehkah ia berharap? Sebuah pertanyaan menyelip ke dalam hatinya yang terdalam. Sofia menarik nafas, ada sedikit ragu. Ia tak berani melangkah maju. Bagaimana jika putusan yang buat ternyata salah? Tak ada jaminan bahwa yang dilakukan Daniel benar tulus. Bukankah selama ini Daniel hanya memikirkan perasaan ibunya? Dan pria itu juga mengatakan bahwa ia melakukannya semua demi ibu. Dia benar-benar berubah. Sadarlah Sofia, gadis itu menepuk pipinya keras-keras. Sofia harus menyadarkan dirinya sebelum dia tenggelam dalam kepalsuan. Ia harus memusnahkan perasaannya sebelum berkembang terlalu besar. Daniel masuk ke dalam. Ia menatap gulungan selimut yang tentunya di dalam berisi Sofia. Ia pun melangkah pelan, tak ingin mengganggu tidur gadis tersebut. Sebenarnya pun Daniel tak ingin tidur satu kamar dengan Sofia, namun ia tidak memiliki opsi lain. Jika ibunya tahu bahwa mereka tidur di kamar yang terpisah, bukankah sia-sia saja selama ini mereka berpura-pura menjadi pasangan yang saling mencintai? Daniel tak ingin sandiwara itu terbongkar. Ia juga harus meyakinkan Hendra karena pria itu salah satu orang kepercayaan ibunya. Ting, good night tuh sayang. Satu pesan yang masuk berhasil membuat sudut bibir Jan terangkat tipis. Ia seperti remaja yang tengah kasmaran. Ia seperti pria yang pertama kali merasakan cinta. Tak pernah Daniel merasa sebahagia ini. Dan sepertinya memang benar. Hanya wanita itu yang mampu membuatnya merasakan demikian. Sofia mulai tak nyaman. Ia mulai gelisah. Selama ini ia sudah terbiasa tidur sendiri. Tidur tanpa ada teman meski dia sudah menikah. Lalu Daniel tiba-tiba memutuskan tidur satu ranjang dengannya.
Sofia perlu adaptasi. Ia tak bisa menerima semuanya dengan mudah. Kamu belum tidur? Tanya Daniel kemudian. Mata Sofia membelalak. Ia berdeham pelan, namun tubuhnya tak bergerak sama sekali. Kaku seperti pohon yang tumbang. Daniel mematikan ponsel dan men-charge-nya. Apa aku mengganggumu? Tanyanya lagi. Daniel merebahkan tubuhnya. Mungkin sama seperti dengannya, ia tak terbiasa tidur dengan wanita yang tak dia kendaki. Tetapi karena wanita itu adalah istrinya, Daniel harus segera membiasakan dirinya. Tidak, jawab Sofia terbata-bata. Kalaupun dia merasa terganggu, apakah Daniel bisa kembali ke kamarnya? Sofia tidak yakin itu. Maafkan aku, tapi kamu harus terbiasa dengan ini. Tutur Daniel. Ia menguap beberapa kali lantas memejamkan mata. Aku pun juga harus membiasakan diri. Kita harus saling terbiasa dengan kehadiran masing-masing, ucap Daniel. Dan ia tertidur sepenuhnya. Sofia mendengarkan dengan seksama. Lalu saat suara Daniel berubah menjadi embusan pelan, gadis itu membalikkan tubuhnya, menatap Daniel yang telah tertidur. Ya, kita harus memisahkan diri. Tapi apakah hanya itu saja? Sofia lantas kembali pada posisinya. Ia berusaha memejamkan mata, berusaha tidur. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah yang ada. Daniel menjadi seorang yang bangun paling awal. Dan memang sebelumnya, ia selalu bangun pagi. Namun, kebiasaan itu sudah hilang bertahun-tahun lamanya. Daniel menguap, mata yang masih lengket. Ia menatap sosok yang tidur bayi di sebelahnya, lantas segera turun dari ranjang. Ia segera memeriksa ponsel dan melakukan panggilan pagi. Selamat pagi sayang, sapa Daniel dengan mesra. Udara pagi yang masih segar menerpa permukaan kulitnya dengan lembut. Daniel berdiri di balkon dengan wajah fresh. Oh ya sayang, hari ini kita jadi membahas masalah kerja sama itu kan? Tanya Melanie. Seperti yang diketahui, Melanie tengah menjalankan bisnisnya sendiri. Dan ia membutuhkan banyak penyokong untuk mewujudkannya. Tentu saja, Daniel terhenti sejenak. Tapi sebenarnya aku lebih suka kau di rumah saja. Kau tak usah susah-susah bekerja. Biar aku yang biayai hidupmu sayang. Sama seperti sebelumnya, Melanie hanya menjadi ibu rumah tangga. Daniel pria yang memahami tanggung jawabnya. Aku ingin menjadi wanita karir sayang, jawab Melanie. Meski sebenarnya ia tidak suka bekerja. Ia tidak suka menyusahkan dirinya dengan banyak urusan. Tetapi ia ingin buktikan bahwa dirinya lebih unggul dari istri Daniel. Bukankah Sofia juga menjadi wanita karir? Daniel menarik nafas. Aku akan memberimu uang lebih banyak bagaimana? Apa kau masih ingin bekerja? Tawarnya. Aku tetap ingin bekerja sayang, kekeh Melanie. Daniel menahan tawa. Ia tak yakin Melanie bisa melakukannya. Jangan menertawakanku, aku pasti bisa. Daniel diam sesaat. Entah sudah berapa lama telah berlalu. Ia begitu merindukan suara Melanie, merindukan segalanya tentang wanitanya itu. Dan saat ini Melanie sudah kembali. Kebahagiaan yang dirasakan oleh Daniel tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tak ada kalimat yang bisa mewakilkan kebahagiaannya tersebut. Ia begitu bahagia. Sampai-sampai hatinya seakan meletup setiap mendengar suara Melanie. Sayang, kenapa kamu diam? Melanie bertanya. Sementara itu, Daniel menatap ke arah kamar. Ia bisa mendengar suara meski samar. Mengganggu aja, gerutunya dalam hati. Sofia menguap lebar, merentangkan tangannya dengan leluasa. Oh, mendadak Sofia menjadi kaku. Ia baru ingat kalau saat ini ia satu ranjang dengan suaminya. Sofia menggerakkan kepalanya perlahan, namun tidak ada siapa-siapa dalam kamarnya. Daniel tidak ada di tempat. Ah, syukurlah, gumamnya. Kalau Daniel ada di sebelah, ia pasti merasa malu setengah mati. Sofia mendesis. Mulai hari ini, Sofia harus menghilangkan beberapa kebiasaan buruknya. Karena ia satu kamar dengan Daniel dan dia tidak ingin pria itu mengetahui kebiasaannya. Tetapi sampai kapan hal itu akan terjadi? Sampai kapan ia akan menutupinya? Sofia kembali mendesis kesal. Bagaimana bisa dia menjalani hari-hari tenangnya setelah ini? Dan kenapa Daniel tiba-tiba berubah? Sofia beranjak turun dari ranjangnya. Ia menggaruk perutnya yang tidak gatal. Salah satu kebiasaan yang dia miliki. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin tidak bisa ditahan oleh Sofia, karena kebiasaannya itu terjadi dengan refleks. Ia tanpa sadar melakukannya secara berulang-ulang. Apa itu Daniel? Sofia menangkap bayangan di sekitar balkon.
Tentu tidak mungkin orang lain yang berada di balkon. Apa yang ia lakukan? Tanyanya dalam hati. Sofia pun mendekati pintu kaca. Terdengar Daniel sedang berbicara dengan seseorang. Baiklah, aku akan segera mengirim kontrak itu. Daniel lantas mematikan ponsel. Ia menatap Sofia serta menyembunyikan senyum terbaiknya. Selamat pagi, sapanya dengan lembut.